Kalender itu diambil spidol, dicorek-corek spidol, disilang. Ini kualah. Ngitung le, cek wo gopekmu, alamu Ramadan. Seolah-olah Ramadan iku membelenggu awak, seolah-olah Ramadanku mengekang awak, tapi di mulut awak tadi mengatakan Ramadanku adalah bulan yang ditunggu-tunggu, Ramadanku bulan yang saya cintai, tapi sikap awak kadang-kadang Ramadanku sangat membelenggu. Akar kata Ramadan itu adalah romdo, artinya uap panas yang menjatuhkan karang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'akubah itu pertama, atas nikmat kesehatan, pada hari ini kita mampu menyaksikan syiar Ramadan Dai Kebangsaan pada acara ini. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat. Banyak saudara-saudara kita pada hari ini yang ingin beraktivitas, namun Allah berkehendak lain. Ada yang sakit di rumah sakit pada hari ini, dan juga ada yang tergeletak di rumah batuk pilek. Yang lebih parahnya menjelang masuk hari ini Allah panggil selama-lamanya, namun kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Ini yang perlu kita syukuri. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfaza kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka air laut itu akan habis sebelum habis kita menulis nikmat-nikmat Allah, walaupun didatangkan air laut yang semisalnya. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terkhusus pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mencicipi Ramadan pada hari ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat harkat dan derajat umat dari lembah kehinaan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan di bawah naungan panji-panji Islam yang disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Khusus pada pertemuan kali ini kita beri judul ceramah kita, yaitu puasa Ramadan membentuk kepribadian seorang muslim. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Menarik pada ayat surat Al-Baqarah 183 ini. Kenapa menarik? Karena yang dipanggil oleh Allah untuk puasa di bulan suci Ramadan adalah orang yang beriman, bukan manusia. Yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Menurut fikihnya, orang yang beriman itu adalah atasdiqu biqalbi wa takriru bilisani wal amalu bijawarih. Diyakini oleh hati, diucapkan dengan lidah, dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Itu yang iman. Terlalu tinggi definisi iman kita. Kita rendahkan sedikit. Ada seorang bapak namanya Fulan. Pak Fulan ini apa saja yang ditembaknya, hebat menembak para pemirsa. Apa saja yang ditembaknya jatuh. Ada burung pipit di atas pokok pinang, tingginya 17 meter, ditembaknya jatuh. Di atas pohon kelapa ada tupai 23 meter, tembaknya jatuh.
Kalau para pemirsa melihat Bapak Fulan ini hebat menembak, Bapak Ibu yakin nak Bapak ini hebat menembak? Ini kita melihat di mata kepala kita. Tentu yakin. Sekarang Pak Fulan ini mengambil putik jambu, diletakkan di atas kepala Bapak. Terus Bapak bertanya, kenapa Pak Fulan putik jambu di atas kepala? Mundur 3 langkah, saya mau mentes tembakan saya. Tentu Bapak cemas karena putik jambu mau ditembak di atas kepala Bapak. Akhirnya Bapak bilang, jangan di kepala saya, di kepala teman saya. Menggigillah Bapak yang diletakkan putik jambu di atas kepalanya, karena dia takut ditembak dengan mentes tembakan Bapak Fulan ini. Begitu juga dengan iman, Pak. Kita yakin Allah Maha Besar, Allah Maha Sempurna, Allah menciptakan seluruh jagat raya, Allah yang memberikan kita rezeki. Tapi ketika Allah memanggil dengan panggilan muazin, as-salatu khairum minan naum, kita mulai ragu, kita mulai bimbang. Sama dengan Bapak Fulan tadi, kita yakin dia hebat menembak, tapi ketika putik jambu ditaruh di atas kepala kita, mau dites tembak, kita mulai ragu. Ini yang iman Bapak-Bapak, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kepada judul kita, puasa Ramadan membentuk kepribadian seorang muslim. Ramadan ini mempunyai akar kata, sama dengan Bapak para pemirsa main pingpong itu, kalau backnya itu namanya midrop. Artinya midrop, askar katanya doraba ya dribu amat droban wawa dorib azaka madrub idrib latadrib madrobun madrobun midrobun. Midrop ini alat pemukul. Ramadan ini ada akar katanya romdo. Apa itu romdo? Panas yang naik ke atas. Kalau Bapak kaum muslimin muslimat pergi ke tepi pantai, di jam 11 itu ada batu, pas di jam 11 itu ada uap panas naik ke atas. Uap panas naik ke atas itulah yang dikatakan romdo. Apa hubungan dengan puasa Ramadan? Ketika kita puasa Ramadan, pas jam 11 menuju jam 12, kira-kira ada di kerongkongan kita ini sepertinya ada uap panas yang mau naik. Uap panas yang naik itu yang dikatakan romdo. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan, Bapak para pemirsa di mana saja berada? Hubungannya begitulah orang miskin tatkala menahan haus dan lapar di siang hari. Padahal makanan dan minuman banyak di sekelilingnya, tapi karena uang tak ada terpaksa menahan haus dan lapar. Kita menahan haus dan lapar cuman di bulan suci Ramadan, itu pun perintah Allah. Sementara saudara-saudara kita yang tidak beruntung menahan haus dan lapar itu selama 12 bulan. Kita hanya perintah Allah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Disinilah pelajaran pertama dari judul ceramah kita, membentuk kepribadian seorang muslim. Yang pertama, kita harus mampu menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama. Seperti hadis Nabi dikatakan di situ, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Artinya kaum muslimin dan muslimat, di bulan suci Ramadan ini kita menumbuhkan rasa kasih sayang. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekitar jam 11 kita berjalan di tengah jalan, nampak air comberan, air kotor lah di tengah jalan. Pas jam 11 itu ketika panas terik matahari, rasanya air kotor itu rasa nonoh ke bahasa aku. Rasa minum air ke bapak-bapak para pemirsa kaum muslimin muslimat. Kenapa? Saking tidak kuatnya. Artinya orang miskin seperti itu perasaannya. Dia merasakan selama 12 bulan, sementara kita merasakannya di bulan suci Ramadan. Itu pun perintah Allah. Kita mengatakan, senang masuk bulan suci Ramadan, senang sekali, hati gembira. Tapi sikap kita kadang-kadang tidak mengatakan kita senang dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Nih, kalau para sahabat pas minggu pertama lewat itu sudah mulai menangis para sahabat. Kenapa para sahabat menangis? Karena dia menganggap ini Ramadan terakhir, tidak ada lagi Ramadan.
Karena dia menjadikan Ramadan yang dicicipi pada tahun itu adalah Ramadan terakhir. Makanya para sahabat menangis karena dia tidak yakin bisa mencicipi Ramadan. Makanya kalau para sahabat melakukan sholat Isya berjemaah, dia mulai menangis karena dia menganggap itu adalah Isya terakhir, tidak ada lagi Isya setelah itu. Kita kadang-kadang sholat Isya masih sempat senyum-senyuman, kadang-kadang cengengesan. Kenapa? Ketika mau sholat Isya, kita mau pergi keluar dari rumah kita, kelahi sama istri, tanya, Juy, di mana letak dompet udah tadi? Kecek istri, mah tahu. Pas imam baca Al-Fatihah, tahingi dewak dompet awak kat di bawah bantal, senyum-senyum awak, kira pai mencari dompet ketika sholat. Ini karena para sahabat menjadikan Ramadan itu adalah Ramadan terakhir, maka para sahabat menangis. Nah kita, saya tanya para pemirsa kaum muslimin muslimat yang berhadir, lai yakin gembira dengan Ramadan? Gembira. Tapi buktinya apa? Ketika Ramadan sudah melewati minggu pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sudah mulai mengambil kalender di rumah masing-masing. Kalender itu diambil spidol, dicoret-coret spidol, disilang. Ini kualah, nyetong le, cek wa gopekmu, lamu Ramadan. Seolah-olah Ramadan iku membelenggu awak, seolah-olah Ramadan ku mengekang awak, tapi di mulut awak tadi mengatakan Ramadan ku adalah bulan yang ditunggu-tunggu, Ramadan ku bulan yang saya cintai, tapi sikap awak kadang-kadang Ramadan ku sangat membelenggu. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Masuk kepada yang kedua. Akar kata Ramadan itu adalah romdo, artinya uap panas yang menjatuhkan karat. Dalam perjalanan waktu, besi itu tidak ada karat. Tapi karena lamanya perjalanan waktu, akhirnya besi itu berkarat. Akhirnya dijatuhkanlah karat itu oleh uap panas. Uap panas yang menjatuhkan karat itu yang dikatakan romdo. Bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah. Uap panas yang menjatuhkan karat itu yang dikatakan romdo. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Selama 11 bulan pikiran kita berkarat, mata kita berkarat, pendengaran kita berkarat, mulut kita berkarat. Datang 29 hari, 30 hari di Ramadan ini menjatuhkan karat. Pertanyaannya, apakah semua karat bisa dijatuhkan oleh panas ini? Tidak. Kenapa? Bisa jadi panas tidak terlalu kuat untuk menjatuhkan karat, atau karatnya terlalu kuat untuk tidak bisa dijatuhkan. Artinya apa? Dengan hadirnya Ramadan ini, ada juga orang yang tidak tersentuh hatinya dengan Ramadan ini. Kenapa? Saking banyaknya maksiat yang dilakukannya, sehingga Ramadan ini tidak mempengaruhi dirinya. Contohnya, hadirnya Ramadan, kesibukan biasanya dia suka, maaf saya bukan melarang main domino, tidak, atau main kuat, tidak. Tapi lebih kuat permainan itu daripada mengisi waktu Ramadan pada Ramadan itu datang. Itu yang membuat tidak mempengaruhi Ramadan itu hadir dalam dirinya. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan Ramadan itu membentuk kepribadian seorang muslim. Nah, panas api yang menjatuhkan karat, apakah semua panas api bisa menjatuhkan karat? Tidak, karena apa bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena tidak semuanya karat bisa dijatuhkan oleh api, karena karat itu terlalu kuat atau api terlalu lemah. Artinya Ramadan itu hadir mengembalikan kita kepada bentuk asalnya, bukan merubah kita. Nah, para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, makna Ramadan itu, kalau di Saudi ada 4 musim. 2 musim disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafi rihlatas syita'i was shaif. Sita itu adalah musim dingin, shaif itu musim panas. Ketika musim panas akan berganti, maka ada hujan sekali lalu. Hujan sekali lalu itulah yang dikatakan romdo. Apa hujan sekali lalu? Ketika panas itu, ketika panas itu datang, itu pokok-pokok kayu hitam, daun-daun yang hijau itu hitam, bunga yang merah itu hitam, semuanya hitam, rumah-rumah, gedung-gedung yang bagus itu hitam.
Ketika datang hujan sekali lalu tidak lama dan tidak deras, menghapus semua yang hitam itu. Pokok kayu menjadi cerah lagi, daun-daun menjadi hijau lagi, bunga menjadi memerah lagi. Artinya apa? Hujan sekali lalu itu menghapus debu yang ada. Inilah yang dikatakan Romdo. Hadirnya Ramadan selama 11 bulan pikiran berkarat, mata berdebu, pikiran berdebu, langkah berdebu, datang hujan sekali lalu yang selama 29 atau 30 hari di bulan suci Ramadan ini menghapuskan debu. Artinya apa Bapak-bapak, para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Hujan sekali lalu inilah menghapus debu. Ramadan inilah menghapus debu yang ada di pikiran, di langkah kita, di mata kita menghapus. Pertanyaannya, apa seluruh debu bisa dihapuskan? Tidak. Kadang pokok kayu itu berlindung di bawah pohon yang besar, sehingga dia tidak kena hujan sekali lalu itu. Sama dengan kita. Kadang dengan Ramadan ini sudah hadir, tapi kita tidak pernah hadir di Ramadan itu. Kita berlindung di tempat-tempat maksiat, sehingga kehadiran Ramadan itu tidak membentuk kepribadian kita. Nah, apalah namanya uap panas yang naik, atau panas yang menjatuhkan karat, atau hujan sekali lalu yang menjatuhkan debu, yang jelas Ramadan itu bukanlah merubah asli kita, tapi mengembalikan kita kepada aslinya. Kullu mauludin yuladul ala fitrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah makna Ramadan membentuk kepribadian seorang muslim, bagaimana seorang muslim itu terus terbentuk. Makanya dalam kitab Fathul Bari dikatakan di situ bahasanya kullu amal ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzu bihi. Menarik yang dikatakan oleh Allah di situ. Seluruh amal anak Adam punyanya dia, kecuali puasa Ramadan untukku dan aku yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di mana menariknya Allah mengatakan dalam puasa Ramadan dikatakan fa innahu li wa ana ajzu bihi. Bahasanya puasa Ramadan untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa Ramadan. Di mana menariknya, Allah tidak pernah mengatakan dalam sholat, tidak pernah mengatakan di dalam sedekah, tidak mengatakan di dalam haji. Khusus di puasa Ramadan ini Allah mengangkat makna puasa Ramadan itu, dikatakan pahala orang yang di bulan suci Ramadan adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Baik, para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa menariknya? Di situ Allah mengangkat derajat orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah tidak mengatakan di sholat tidak, di sedekah tidak, di haji tidak, khusus di bulan suci Ramadan Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzu bihi, puasamu untukku dan aku yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Bersyukur kita bisa mencicipi Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diharapkan, orang yang beriman dan mendapat raih piala takwa di akhir Ramadan dan mencicipi bagaimana malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan didengar doa kita oleh Allah dan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dijadikan pahala yang berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat disampaikan. Ko ado tersinggung dan nak naik, talantuan dan nak turun, dan ambo yo minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat. Ila liqa fi yamil qadim insyaallah. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.